Jumpa lagi dengan video Emos Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya Emos Jakarta. Oke, kali ini saya syuting di Rawamangun. Saya akan membahas tentang bagaimana bertanya secara spesifik tentang berapa habis modal untuk buka usaha cuci mobil, ya. Nanti ada beberapa opsi pertanyaan yang saya mau sampaikan, sekalian saya kasih deskripsi atau keterangan tulisan yang ada di video ini supaya bisa dipahami. Oke. Langsung saja saya akan terangkan bagaimana cara bertanya tentang habisnya berapa, supaya ini pertanyaan yang spesifik ya, habisnya berapa. Jadi ada beberapa pertanyaan ini, ada beberapa pertanyaan supaya saya bisa jawabnya dengan jelas. Sebenarnya ini secara gamblang sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Kalau Anda mau lihat di situ jelas nanti tanyanya ke saya. Tapi ya oke lah, nggak apa-apa lah, ngeladenin pelanggan ini kan memang, viewer ini kan memang ada yang mau lihat video, ada yang enggak gitu. Ini saya akan terangkan bagaimana cara bertanya ya. Yang pertama, cara bertanyanya gini, yang spesifik ya, Pak, saya sudah punya tanah, sudah punya bangunan, saya mau buka usaha cuci mobil menggunakan alat-alat dengan misalnya 2 hidrolik, habisnya berapa? Ini pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan spesifik, saya langsung bisa jawab dengan satu jawaban, sudah jelas dan gamblang. Saya tidak perlu tanyakan lagi, ya. Jadi terus ketika saya jelaskan satu kali jawaban, Anda pasti sudah mengerti dan bisa tangkap dan tidak perlu mengulangi pertanyaan lagi gitu. Ya, jadi ada sistem ruang diskusi, ada sistem yang cukup untuk pertanyaan saja. Makanya di video saya adalah saya juga menyediakan jasa konsultasi tentang car wash begitu. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, Pak, saya belum punya apa-apa, artinya tanah belum ada, terus peralatan juga belum tahu gambarnya seperti apa. Kira-kira saya mau buka cuci mobil seperti M-Wash misalnya Anda sudah buka cuci mobil, Anda sudah melihat M-Wash misalnya, seperti M-Wash yang standarnya 4 hidrolik itu habisnya berapa? Jadi pertanyaan yang kedua tadi seperti itu ya. Jadi nanti saya jawabnya juga jelas, sangat jelas dan terinci. Belum punya tanah, belum punya peralatan, pengen buka cuci mobil yang seperti M-Wash. Standarnya yang mana? Yang 4 hidrolik, Pak. Langsung tanyakan saja, yang 4 hidrolik misalnya. Atau begini, Pak, saya belum punya tanah, belum punya peralatan, tapi pengen buka cuci mobil yang ruang tunggu dan lainnya standar M-Wash, tapi yang 2 hidrolik seperti bagaimana? Saya akan bisa jawab secara spesifik dan jelas dan gamblang. Itu pertanyaan yang kedua, cara bertanya yang kedua. Terus cara bertanya yang ketiga, ini saya kasih 3 contoh aja lah. Pak, saya pengen franchise. Karena ini banyak yang tidak tahu juga mengenai franchise ini seperti apa. Yang ditahu franchise itu habisnya cuman bayar fee kemitraan misalnya 250 juta dalam 5 tahun, dikira habisnya cuman itu aja gitu loh. Ya padahal tidak. 250 juta ini contoh, 250 juta itu padahal bayar fee kemitraan atau bayar brand, bayar namanya M-Wash itu 250 juta. Beli manajemennya M-Wash selama 5 tahun itu 250 juta, itu aja. Jadi di luar peralatan dan lain sebagainya itu belum. Cara tanyanya begini, Pak, saya mau franchise di M-Wash
misalnya Anda sudah punya tanah 400 meter, habisnya berapa totalnya? Itu aja simpel. Atau Pak, saya punya tanah 600 meter atau 800 meter, ini habisnya nanti berapa franchise di Embos total habisnya? Itu aja. Jadi 3 pertanyaan yang sangat sederhana, simple, tapi mendapatkan jawaban yang sangat gamblang. Simple tapi spesifik, ya sangat spesifik. Saya akan kesulitan menjawab pertanyaan Anda ketika Anda tanyanya seperti ini, nggak jelas. Pak, saya mau buka cuci mobil 2 hidrolik habisnya berapa? Nah, saya kan nggak tahu. Anda sudah punya lokasi belum? Lokasi itu sudah ada bangunannya belum? Iya kan? Ya itu yang perlu dijelaskan gitu. Ini perlu diterangkan, makanya saya terangkan melalui video ini. Ini jelas saya sampaikan kepada Anda semua. Jadi nanti kalau ingin bertanya, Anda punya modal mau buka usaha cuci mobil, ya silahkan tanya. Jadi pertanyaan itu menyesuaikan dengan budget biasanya. Karena banyak juga yang tanya, budgetnya minim. Ada juga yang budgetnya banyak, tanya, tahu-tahu udah buka, gitu. Ada juga seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, artinya kita kan di ruang publik. Ruang publik ini siapapun boleh bertanya dan boleh dijawab, boleh tidak juga, gitu. Ya, Anda juga tidak berhak memaksa saya untuk menjawab, gitu loh. Karena ada juga pelanggan yang sudah berhubungan baik, jawab dan tanya jawab, tidak ada komunikasi terima kasih dan lain sebagainya, tahu-tahu sudah buka cuci mobil, gitu kan. Itu kan yakin nggak apa-apa, sah saja, tapi jangan kemudian nanti ketika saya tidak merespon lebih jauh pertanyaan Anda mendiskredit kami Embos ini, gitu. Jangan, nggak seperti itulah ya. Jadi kita ruang ini bebas gitu. Anda mau tanya, ya saya mau jawab, oke. Anda mau lanjut atau tidak, itu nggak masalah, gitu loh. Ya. Jadi saya lebih senang sih. Intinya begini. Inti dari semua video yang saya buat ini adalah intinya saya tetap tidak mau ada pengusaha car wash yang gagal, gitu loh. Makanya saya jabarkan sampai semuanya. Karena ya akhir-akhir ini, apalagi musim-musim pandemi gini, kalau Anda lihat, ya saya nggak mau share lah di HP pertanyaan dan informasi yang dari daerah-daerah itu menginformasikan kepada saya bahwa mereka juga sedang kesulitan dalam masa-masa pandemi seperti ini. Kesulitan yang pertama adalah karyawan tidak sanggup bertahan. Karena apa? Pendapatan mereka pasti menurun. Ya, mungkin kalau dalam 1 sampai 3-4 bulan owner bisa kasih talangan untuk menalangi, istilahnya mencukupi gaji karyawan supaya bisa bertahan. Tapi kalau sudah 18 bulan atau 1,5 tahun kita berjalan seperti ini, kan tidak ada yang bisa nutupin, gitu kan. Tidak ada yang bisa tidak ada yang mampu bertahan untuk tombok sampai 1,5 tahun ini loh. Makanya mereka badan jerit sekarang. Tapi dengan berkembangnya waktu ini berjalan perlahan-lahan, pandemi sedikit agak pulih, kita sudah agak dilonggar-longgarkan dari PPKM yang level-level ini. Mungkin nanti ke depan akan berangsur-angsur pulih. Makanya banyak yang tanya bagaimana ambil langkah awal lagi, bagaimana, seperti apa. Ya saya sarankan kecilkan budget Anda untuk bahan baku, gitu. Usahakan bahan baku itu semuanya bikin sendiri, produksi sendiri, itu tidak masalah. Itu untuk karos-karos kita yang ada di Indonesia tidak masalah, gitu ya. Jadi saya rasa jelas lah ini ya, Emboser, jelas sekali. Ada beberapa pertanyaan ya, ada beberapa pertanyaan, 3 pertanyaan yang spesifik tapi simpel tanyanya. Ngetiknya nggak perlu lama, atau teleponnya nggak perlu lama. Jadi nanti saya juga bisa jawab dengan gamblang dan lebih spesifik lagi. Oke, Mosar, jangan lupa subscribe channel Embos Jakarta, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa video Embos selanjutnya, dan Embos tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.